Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 15 ayat 15, Injil Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8 akan menjadi dasar dari pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dan kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari boleh membaca bagian firman Tuhan ini bersama dengan saya. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kaum perempuan dan ayat yang genap dibacakan oleh kaum laki-laki. Ayat yang ganjil dibaca perempuan dan ayat yang genap dibaca laki-laki. Saya mengundang kita untuk boleh membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu dengan judul pokok anggur yang benar. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap hari kamu memang seperti karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sama seperti api tidak dapat berada di situ. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berubah. Jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu rekan-rekannya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan berdiri. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke lalu dibakar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat dan demikian kamu banyak berbuat. Demikian jauh pemberitaan. Selamat beribadah Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, salah satu gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus adalah Rabi atau Guru. Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus digelari demikian? Karena memang dalam pelayanannya, salah satu metode yang Tuhan Yesus pakai untuk melayani adalah dengan mengajar. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, Yesus berkeliling dan berpindah-pindah untuk menyampaikan pengajarannya. Dari dalam bait Allah, di atas bukit, dari atas perahu dan seterusnya, Tuhan senantiasa menyampaikan pengajarannya bagi murid-murid dan juga orang banyak yang senantiasa menghubunginya pada saat itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kemudian di mata orang banyak, Tuhan Yesus ini adalah seorang rabi atau guru. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia ini adalah seorang rabi, dan Yesus juga tidak pernah menempuh pendidikan formal seperti rabi Yahudi pada zamannya saat itu. Tetapi karena Yesus dari tempat ke tempat, waktu ke waktu terus menyatakan pengajarannya, maka di mata semua orang ia adalah seorang rabi. Nah Bapak Ibu,
dalam bahasa Indonesia artinya bisa diartikan sebagai pohon. Bicara tentang pokok, ranting, dan buah anggur, itu adalah hal-hal yang sesungguhnya sudah dikenal baik oleh para murid dan pendengar pada saat itu. Karena di kalangan masyarakat Yahudi Palestina saat itu, dalam kehidupan sehari-hari mereka akan dengan mudah menemukan petani atau anggur, akan menemukan dengan mudah betul-betul anggur, sehingga dengan menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur, sesungguhnya Yesus sebagai seorang guru berharap para muridnya bisa memahami dengan baik, dengan mudah apa yang ia sampaikan bagi mereka saat itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa sebenarnya yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid saat itu? Bapak Ibu, Tuhan Yesus saat itu mengibaratkan bahwa ia adalah pokok anggur. Saya pakai pokoknya kayu, Bapak Ibu menerangkan itu. Saat itu Yesus mengibaratkan bahwa ia adalah pokok anggur atau pokok anggur, dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Seperti pokok yang adalah tempat melekatnya ranting-ranting, pokok adalah sumber nutrisi untuk para ranting ini bisa bertumbuh dan berbuah. Demikianlah Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya. Ia adalah tempat di mana para murid harus melekat, karena ia adalah sang penyedia dan sumber dari segala sesuatu yang mereka perlukan untuk bisa hidup dan menghasilkan buah. Dan seperti ranting, tanpa pokok akan menjadi layu dan kering. Dan demikian juga Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya, tanpa atau di luar Tuhan, sesungguhnya mereka bukan siapa-siapa dan apa-apa. Nah, karena itu ranting harus melekat pada pokoknya, dan bukan hanya melekat, tetapi juga menghasilkan buah. Maka itu saya bawa buah ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan para murid bahwa mereka bukan hanya harus menjadi ranting itu bukan hanya harus melekat pada pokok, tetapi juga harus menghasilkan buah. Percuma jika beranting atau tidak ada gunanya ranting-ranting ini, Bapak Ibu, jika tidak menghasilkan buah. Pada akhirnya ranting-ranting itu akan dibersihkan, akan dibuang, dikumpulkan, dan dicampakkan ke dalam api. Tetapi lain kisahnya, jikalau ranting ini berbuah, maka ranting ini akan terus dipelihara, dibersihkan, dan dijaga supaya ranting ini boleh terus berbuah. Nah, itu yang Tuhan mau sampaikan juga bagi para murid. Mereka bukan hanya harus hidup di dalam Tuhan, tetapi juga mereka harus menghasilkan buah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya ingin para murid ini hanya menjadi penerima dan penikmat dari pemeliharaan dan berkat Tuhan, tetapi mereka juga harus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi ranting-ranting yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya itu yang Tuhan sampaikan kepada para murid saat itu. Ia mau agar para murid itu senantiasa melekat kepadanya. Ia mau agar para murid itu senantiasa dekat kepadanya, mengandalkan Dia, karena Ia adalah sumber dari segala sesuatu, karena Ia adalah penyedia segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Tanpa atau di luar Dia, sesungguhnya mereka bukan apa-apa dan siapa-siapa. Nah, karena itu Tuhan mengajarkan mereka melalui perumpamaan ini. Dan menarik Bapak Ibu, kalau kita mau lihat perumpamaan ini, ternyata perumpamaan ini Bapak Ibu disampaikan
pelajaran yang kita dapat dari perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu, saya mencatat ada beberapa hal yang kiranya boleh memberkati kita dalam perumpamaan ini. Yang pertama, bahwasanya perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah ranting-ranting yang sangat bergantung dengan pokok anggur, yaitu Tuhan. Artinya dalam hidup ini Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Karena di luar atau tanpa Tuhan sesungguhnya kita inginkan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti nanti ketika di luar Tuhan atau jauh dari Tuhan, sesungguhnya kita akan menjadi layu dan kering. Hanya ketika ranting ini melekat pada pokok anggur, ia mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bisa bertumbuh dan berbuah. Maka demikian juga dengan kita. Hanya ketika kita dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita akan merasakan pemeliharaan, penyediaan, dan berkat Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sebagai ranting, mari kita terus melekat kepada pokok anggur kita, supaya hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan, penjagaan, dan berkat Tuhan. Dan mari kita berbuah. Mari kita berbuah kita menjadi ranting-ranting yang baik dan menghasilkan buah. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita diingatkan dari perumpamaan ini bahwa itulah ternyata kenyataan hidup kita di tengah dunia ini. Bahwasanya kita ini seperti ranting ini Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita ini bukan apa-apa dan siapa-siapa. Mungkin setelah beberapa waktu masih akan saya biasa saja. Bapak Ibu, ketika saya lepaskan kita diranting dari pokok ini, beberapa waktu ke depan dalam waktu dekat masih biasa saja, dia masih biasa saja. Tapi lama-kelamaan akan menjadi layu dan kering. Nah, demikian juga Bapak Ibu dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menjauh dari Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka perlahan itu pasti hidup kita menjadi layu dan kering. Nah, kita tidak mau yang kita jadi. Kita mau senantiasa menjadi ranting yang melekat pada Tuhan, sehingga kita boleh ternutrisi dengan baik. Hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan penyediaan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kedua dari perumpamaan itu kita diingatkan bahwa ternyata dari satu pokok anggur ini ada dua jenis ranting. Yang pertama ranting yang tidak menghasilkan buah, dan yang kedua adalah ranting yang menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu, kita sampai sejauh ini ranting seperti apa? Apakah kita ranting yang menghasilkan buah? Apakah kita ranting yang tidak menghasilkan buah? Tetapi yang pasti melalui perumpamaan ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus menginginkan agar kita semua umatnya boleh menjadi ranting yang menghasilkan buah. Ia ingin agar kita bukan hanya menjadi penikmat dan penerima berkat dan kemuliaannya, tetapi kita menjadi orang-orang yang juga mau berbuah untuk kemuliaan namanya. Bapak Ibu sudah sekalian, kita semua yang hadir saat ini adalah ranting-ranting yang baik, yang sudah menerima berkat, penyertaan, dan pemeliharaan yang luar biasa. Maka itu artinya saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menghasilkan buah. Mari kita menghasilkan buah seturut dengan buah yang bisa kita hasilkan masing-masing. Jangan khawatirkan besar kecil banyak sedikit buah yang kita hasilkan, karena Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati yang mau berbuat, dan itu adalah ranting yang baik yang akan Tuhan terus pelihara di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang kedua, jadi kita diajak untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah. Jadi kita ingatkan bahwa kita ini hanya ranting yang hanya menerima yang semua apa yang ada dalam kehidupan kita itu semua berasal dari pokok anggur yaitu Allah. Maka sekarang kita menerima semua itu diberikan agar kita tidak menjadi ranting. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pohon yang
Ya. Nah, demikian juga hidup kita. Kita semuanya adalah rahim Kristus. Maka mari kita menjadi rahim yang berbuah. Bukan hanya kita menerima asupan nutrisi yang diberikan, tetapi kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan juga mau rindukan untuk bisa kita lakukan di tempat ini. Sekali lagi kita ini rahim yang luar biasa. Bapak Ibu ini adalah rahim yang hebat yang Tuhan berkati, Tuhan pelihara dan berkatai begitu luar biasanya dalam kehidupan kita. Makanya saat ini baru menghasilkan buah. Seterusnya buah yang bisa kita hasilkan masing-masing. Sekali lagi kita peduli banyak sedikit besar kecil yang kita hasilkan. Karena Tuhan yang adalah api yang berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kedua. Nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir, hari ini kita menggunakan liturgi hari pendidikan teologi. Hari pendidikan teologi Gereja Agama Katolik. Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berpikir, apa pentingnya sih kita merayakan hari teologi itu? Apa pentingnya sih tadi narasi tentang sekolah teologi itu dibacakan kepada kita? Bapak Ibu, saya mau katakan teologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang menolong kita untuk bisa mengenal Tuhan dan kehendaknya dengan baik dan benar. Jadi melalui teologi segala sesuatu tentang Allah itu bisa kita kenal, bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Bapak Ibu, memang tidak semua kita di tempat ini mendalami ilmu teologi secara khusus. Tetapi melalui hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang ditempatkan di berbagai wilayah pelayanan GKI, tentang Allah dan kebenarannya itu diberitakan. Nah, jadi yang tadinya Bapak Ibu Alkitab ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat susah kita pahami, tetapi ketika diuraikan dalam renungan, dalam khotbah, dalam pemberitaan firman Tuhan oleh para pelayan, oleh para pendeta, sehingga menjadi sesuatu yang bisa kita mengerti, yang bisa kita terima, bahkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah itu yang tadinya adalah sesuatu di tempat yang jauh, yang mungkin tidak tersentuh dan tidak tergapai oleh kita manusia. Tetapi melalui teologi kita dibawa untuk bisa mengenal bahwa Tuhan itu ternyata dekat dengan kita, merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan semua tentang Tuhan yang kita urai dalam bidang keilmuan ini. Nah karena itulah kenapa kita sebagai warga jemaat hari ini kita merayakan hari pendidikan teologi. Jadi sekali lagi memang tidak semua kita mengalami itu, tetapi iman tidak mengalami pendidikan teologi. Saya mau katakan bahwa untuk bisa berdiri dan berbicara di depan ini kepada Bapak Ibu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah bagi saya dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu, untuk bisa berdiri dan berbicara bagi Bapak Ibu sekalian. Nah karena itu maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua sebagai warga Tuhan untuk boleh terus mendukung juga para pelayan kita, mendukung dalam doa para pelayan kita, para pendeta maupun juga calon-calon pendeta yang sedang berjuang menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, kami perlu didoakan. Kami perlu didoakan, kami perlu didukung di dalam doa agar bisa tetap semangat, tetap bersukacita melayani Tuhan di mana kami di tempat ini. Nah demikian juga sekolah-sekolah teologi yang ada Bapak Ibu. Tadi di awal disampaikan tentang STT GKI, sekolah tinggi teologi GKI di Banjarmasin, itu tempat saya berkuliah, dan juga ada satu sekolah tinggi agama Kristen Abdi Watana di Pontianak. Tadi disampaikan narasi tentang itu supaya kita bisa doakan bersama Bapak Ibu. Kita doakan sekolah-sekolah teologi di GKI kita boleh menjadi wadah yang membentuk para hamba Tuhan memiliki karakteristik dan pengetahuan yang luar biasa, membentuk hamba Tuhan yang tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian. Bagaimana kalau pikiran STT. Nah jadi hari ini Bapak Ibu ketika kita semua diajak untuk menghayati ibadah ini dalam kerangka
bahwa teologi adalah bagian yang penting dari hidup kita. Dan juga kami yang ada di dalamnya itu perlu terus didukung dalam doa sehingga boleh tetap semangat melayani Tuhan. Bapak Ibu, pendeta itu manusia biasa, sama seperti naik turun juga Bapak Ibu. Nah, karena itu para pendeta, vikaris ataupun siapapun penginjil, pemerintah perlu kita doakan. Jadi jemaat juga perlu untuk terus mendukung para pelayan dalam doa agar tetap ada dalam kekuatan untuk melayani Tuhan. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik yang bisa kita ambil untuk mendukung pendidikan teologi dan semua orang yang terlibat di dalamnya pergi bersama-sama dengan itu kita semua sebagai umat ini dibawa untuk boleh menjadi warga umat yang berkualitas tadi. Itu yang menjadi tema kita Bapak Ibu hari ini. Tema kita menjadi warga gereja yang berkualitas dalam pendidikan teologi yang unggul secara spiritual dan intelektual. Jadi kalau pendidikan teologi kita bagus, hamba Tuhan yang dihasilkan juga bagus. Hamba Tuhan yang bagus dalam wawasan maupun juga dalam karakter tentu akan membawa jemaat tertumbuh dan menjadi jemaat yang berkualitas. Maka itu perlu terus kita dukung dalam doa. Dan hari ini sekali lagi kita bawa masa depan pendidikan teologi kita di dalam doa dan semua yang ada di dalamnya. Kita doakan agar boleh senantiasa baik dan berkembang, kalau dipakai itu secara luar biasa untuk membangun iman kita sehingga kita memiliki iman yang bertumbuh dan juga berbuah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hal itulah yang kiranya boleh memberkati kita hari ini. Ada banyak hal yang boleh memberkati kita dari perumpamaan ini, bahkan mungkin dari perayaan kita hari ini, dan kiranya sekali lagi kita semua boleh menjadi hati-hati Kristus yang bertumbuh dan juga menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan.